Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Sudah lama kita tidak jumpa. Kali ini saya wawancara dengan Rahma Sarita tentang apa kira-kira? Ya, kita akan membahas ini masalah yang heboh kemarin ya, menjadi pembahasan ini gara-gara media resmi Rusia Sputnik menyebut bahwa di Indonesia ini ada laboratorium biologis dengan virus berbahaya begitu ya, di perkampungan padat di Jakarta begitu ya. Dalam berita itu juga disebutkan ya, disebut-sebut juga komentar atau wawancara dengan mantan Menteri Kesehatan Indonesia Bu Siti Fadila Supari. Kan Bu Siti memang identik dengan Namru, apalagi yang baru saja diungkap oleh media Rusia ini bahwa di Indonesia ada laboratorium biologis ilegal begitu, rahasia begitu ya. Nah, dalam berita itu disebut nama Bu Siti juga. Ini memang wawancara dengan Bu Siti ya? Iya, saya tiba-tiba kedatangan tamu dan ternyata tamu itu adalah wartawan Sputnik yang diberi tugas untuk mewawancarai saya. Kapan itu, Bu? Di rumah. Ya, oh, baru-baru ini saja ya, sebelum berita itu dimuat. Seminggu yang lalu lah. Dalam wawancara itu menanyakan soal Namru itu ya, Bu ya? Ya, karena wartawan itu dia membaca sebelum ketemu saya, dia menemukan di Wikileaks, di mana-mana, itu menemukan nama saya ada di sana, dan kemudian dia juga membaca tulisannya dari Detik Health yang bercerita tentang kegiatan seperti Namru di Padang. Jadi dia dengan kapal ada suatu kegiatan tentang anjing gila kalau nggak salah. Jadi Detik Health itu bercerita bahwa ada kegiatan penelitian di Padang sana dan pusatnya ada di dalam kapal. Nah, mereka membaca Detik Health itu dan kemudian dia datang ke Indonesia untuk mewawancarai saya. Karena di dalam dokumen-dokumen internasional nama saya yang muncul di situ, makanya saya yang pantas ditanya. Ya, ini mungkin mengingatkan publik ya bahwa Namru itu adalah Naval Medical Research Unit 2 ya, Namru 2 itu pernah memang ada secara legal ya Bu ya di Indonesia tahun 2001 ya Bu ya? Namru itu muncul di Indonesia tahun 70. Oh, sudah dari tahun 70. Iya. Terus karena ada wabah pes di Boyolali. Dan kemudian Menteri Kesehatannya waktu itu Bapak Sibabesi minta tolonglah ceritanya ke Amerika. Dan kemudian datanglah Namru untuk menolong Indonesia mengatasi wabah atau endemik pes. Kemudian ada agreement antara Menteri Kesehatan dan ambasador Amerika sebagai wakil dari Washington dan Menteri Kesehatan sebagai wakil dari Pak Harto waktu itu mewakili Indonesia. Mereka membuat satu agreement dan kemudian agreement itu hanya untuk 10 tahun seharusnya, jadi sampai tahun 80. Setelah tahun 80 sebetulnya stateless. Banyak jenderal-jenderal yang ingin menutup Namru itu jauh sebelum saya. Karena sebagai seorang militer pasti akan tersinggung ya bahwa di dalam negara kita yang merdeka ini ada suatu tempat yang coveragenya adalah tempat penelitian, tetapi isinya adalah marinir angkatan laut Amerika, semua marinir, dan mendapat imunitas diplomatik. Tentu saja seperti negara dalam negara begitu. Kita nggak ada akses di sana. Nggak ada akses dan itu sangat rahasia begitu, sangat tertutup gitu. Akhirnya mau ditutup tapi tidak pernah berhasil ditutup ya Bu. Padahal sudah perjanjiannya sudah tidak ada itu ya tahun 80. Iya, tahun 80 sudah nggak ada. Tapi itu terus berlanjut sampai kemudian saya baca beritanya tahun 2008 ya, saya ingat Bu Siti berusaha menutup. 2001. Tiba-tiba ada pembaruan status. Pembaruan status itu oleh Indonesia gitu. Yang oleh Menteri di Indonesia, bukan Menteri Kesehatan, kalau nggak salah Menko Polhukam gitu. Nah itu tidak bisa sinkron atau tidak sah kalau
di dasarnya itu perjanjian tahun 70 gitu. Padahal perjanjian Namru tahun 70. Yang resmi, yang kuat tahun 70. Nah, jadi tiba-tiba 2001 seperti direvitalisasi gitu. Padahal dari tahun 80 sampai saya jadi menteri itu sebetulnya stateless. Akhirnya 2001 mendapat legalitas lagi lah Namru ini, sehingga berpraktek lagi ya waktu itu ya, yang di mana itu ya walaupun sebelum 2001 juga berpraktek terus karena Namru ini rajin banget. Dia mempunyai 180 sentinel di seluruh Indonesia untuk supaya sentinel itu mengirimkan spesimen kepada Namru rutin. Yang mereka concern adalah selain TBC, malaria dan HIV/AIDS, dia concern terhadap dengue atau demam berdarah. Dia concern terhadap penyakit infeksi yang di Amerika itu nggak ada gitu. Dan mereka memang ingin meneliti penyakit infeksi tropikal. Katanya kalau saya tanya pada mereka untuk apa? Untuk mengetahui dengan baik dan bagaimana menghindarinya kalau sampai terkena, karena ada kepentingan mereka. Kalau mereka nanti kalau misalkan ada perang di negara tropis, mereka sudah punya vaksinnya, sudah punya obat-obatannya dan sebagainya begitu. Jadi untuk penelitian kesehatan, ya tentu saja yang diteliti pasti harus virus, bakteri dan sebagainya, karena itu yang dikhawatirkan mereka. Ya, karena Namru ini sebenarnya didirikan tahun 1944 ya di Amerika sana, didirikan oleh Yayasan Rockefeller ya. Nah, ya kemudian ini terus dikembangkan, tujuannya tadi itu untuk meneliti virus-virus di daerah Asia ya, yang dianggap penyakit-penyakit menular yang dianggap berpengaruh pada pertahanan. Tadinya seperti itu. Tentara-tentara Amerika yang kira-kira tugasnya nanti di negara-negara tropis biar aman gitu, kalau kena sakit ya mereka bisa ngobatin. Tujuannya itu seperti itu. Nah, ini yang kita ingin tahu. Terus kemudian sebelum kita membahas soal yang di media Rusia ini, Bu, terus kenapa sama Ibu kok tahun 2008-2009 ya? 2008 itu sempat heboh kan, Bu Siti mau menutup Namru tapi tidak berhasil ya waktu itu ya? Sebetulnya pada waktu tahun 2008 itu, ketika Namru dulunya di tempat yang padat itu, seperti yang diberitakan itu. Tapi kemudian pada waktu saya menjadi menteri, Namru sudah ada di wilayahnya Departemen Kesehatan, ada di dekat Badan POM, di Percetakan Negara, bangunannya bagus, tingkat tinggi, dan ini ada hubungan butulan, ada pintu butulan itu di belakangnya itu yang berhubungan dengan Balit Bankes kita. Jadi dia bangunan tersendiri, walaupun ada butulan, tetapi untuk masuk ke situ harus pakai tag khusus, tidak semua orang bisa masuk. Bahkan saya pun nggak bisa masuk. Iya, waktu itu disuruh nunggu di luar. Nah, ini mungkin menjawab rumor atau yang dikatakan hoax kemarin ya, bahwa ketika media Rusia tersebut mengatakan ada laboratorium begitu biologis di Perkampungan Padat Jakarta, di Percetakan Negara disebut sebenarnya Bu ya, Percetakan Negara Jalan Johar nomor 29 kabarnya. Nah, itu wartawan semua mengecek ya lokasi itu, ternyata itu bukan perkampungan padat Bu, itu jalan raya begitu. Nah, ya sudah dari tahun kapan? Itu alamat itu kan tahun 70 atau 80 kali. Dulu perkampungan padat. Ya, pasti. Dan sekarang pun Percetakan Negara juga kelilingannya juga masih padat. Oh iya, dan sekarang sudah pindah laboratorium sehebat Namru nggak boleh lah di situ. Mestinya harus di tempat yang gong liwang-liwung gitu. Tapi sekarang sudah akhirnya waktu zaman Bu Siti itu Namrunya sudah berada di Bepom itu tadi itu yang Bu Siti ceritakan. Nah, itu pun sebetulnya terlalu padat lah, terlalu kota gitu. Lawang Brin aja sekarang ada di Puspiteknya udah di Gong Liwang-Liwung sana jauh banget gitu. Nah ini terus akhirnya Bu Siti mau nutup itu baru berhasil tahun 2009. Itu kenapa ditutup Bu? Kenapa Bu Siti ingin nutup? Sangat misterius menurut saya. Satu, Namru sangat tertutup, tidak komunikatif. Apa sih rentannya dia, apa sih ini. Kemudian peneliti-peneliti Depkes itu pada protes ke saya, pada ibu ini, pada curhat bahwa mereka tidak diajak untuk meneliti. Misalkan tim Namru mau ke Papua, anak-anak ini sebenarnya pengen ikut, tapi
ya kamu bayar sendiri, ini bayar sendiri. Ini gimana katanya kerjasama. Akhirnya anak-anak nggak bisa ikut, misalkan gitu. Oh, kalau ikut meneliti dia paling dikasih ekornya, tapi the whole of researchnya anak-anak pada tidak tahu. Nah, jadi agak tertutup, bukan agak ya, sangat tertutup, sehingga kami melihatnya ini apa sih sebetulnya gitu. Nah, kemudian dia sepertinya kalau aku bilang liar ya terlalu kasar, tetapi dia aktivitasnya dia itu tidak minta izin. Misalkan dia kemudian berkolaborasi dengan university, berkolaborasi dengan university besar lagi, university yang terhormat lagi, tanpa itu, izin, tanpa izin sama Menkesnya, dengan cara dia nyumbang uang, terus kemudian mensupport S3-nya, tapi ya kecil banget lah kalau dibandingkan dengan pertaruhan kedaulatan kita, kedaulatan negara kita. Lah, disinilah katanya ambil sampel-sampel. Nah, ambil sampel dari 180 cm itu dengan bebas. Nah, kemudian ini ada cerita lucu. Saya baru 2 bulan menjadi menteri karena saya kenal Namru ini sejak dari mahasiswa kedokteran di Yogyakarta. Waktu itu saya disuruh bikin sampel-sampel gitu sehingga saya harus pulangnya too late gitu ya. Saya kesel banget. Siapa sih Namru itu? Saya disuruh bikin sampel-sampel beginian itu tahun 70-an. Nah, disitulah saya sudah mulai tertarik dengan Namru. Gara-gara saya tidak boleh pulang karena disuruh bikin sampel-sampel untuk Namru. Nah, jadi dari zaman 70-an itu sudah membuat spesimen-spesimen virus, bakteri mereka kumpulin. Kita nggak tahu untuk apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bu, sebenarnya berita Namru itu kan sudah ditutup saya. Akhirnya Bu Siti berhasil menutup itu kan ya tahun 2009. Ini kok tiba-tiba ada media Rusia mengangkat lagi isu ini Bu sekarang itu. Ada apa sih ini Bu? Kalau saya tanya pada si wartawan itu, kan ini ada perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, si Rusia membuat statement bahwa Amerika mempunyai laboratorium biologi ada 30 biji ada di Ukraina yang potensial untuk menjadi bioweapon lah ceritanya. Nah, kemudian Amerika mendenial, no sih, aku nggak pernah begitu gitu kan. Nah, kemudian mereka cari-cari di di dokumen-dokumen internasional dan mereka menemukan bahwa ada suatu laboratorium resmi dari Pentagon yang ada di suatu negara yang kemudian ditutup gitu. Nah, itu Namru. Artinya bahwa memang ada riwayat bahwa Amerika itu mempunyai laboratorium legal yang ada di negara lain. Walaupun sudah ditutup pada waktu saya menjadi. Nah, itu yang legal Bu ya. Tapi kan ini media Rusia itu juga menyoroti bahwa sekarang pun masih ada yang ilegal gitu. Gimana? Kebetulan ada suatu pemberitaan dari Detik Health. Aku lupa tanggal berapa. Detik Health itu juga mewawancarai saya bahwa Detik Health itu melihat ada kegiatan seperti Namru di Padang. Dan kemudian dia tanya pada saya apakah kegiatan penelitian ini masih ada walaupun sudah Anda tutup gitu. Itu adalah pertanyaannya wartawan dari Rusia. Jadi yang paling penting adalah apakah masih ada kegiatan seperti Namru itu ada di Indonesia. Nah, kalau saya menjawab, kalau Namru itu legal dari Pentagon, ada agreement 2 negara, dan kemudian saya tutup secara legal official antara saya dengan pemerintah Amerika yang ketika itu Obama dan Hillary. Jadi kami betul-betul dalam satu yang sangat legal dan saya tutup dan diakui oleh pemerintah Amerika pada waktu itu, gitu kan. Tetapi wartawan Rusia ini maupun Detik Health menyangka bahwa setelah saya tutup masih ada kegiatan karena mereka menemukan kegiatan itu pada tahun 2011, 2010. Nah, saya menjawab, saya tidak punya bukti untuk itu, tetapi saya memang membaca, mengira dan mendengar bahwa memang ada kegiatan itu.
Salah satunya berkolaborasi dengan universitas yang sangat besar di Indonesia. Saya nggak usah sebut nama universitas apa. Dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Kemudian juga berkolaborasi dengan suatu rumah sakit daerah. Nah, kalau yang dengan rumah sakit daerah sebenarnya saya tahu udah lama, tapi kan saya sudah bukan Menteri Kesehatan lagi, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak komen, tapi yang komen adalah Detik Health dan dari dokumen-dokumen Wikileaks dan sebagainya dari si wartawan dari Rusia itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian virus itu masih sebenarnya masih berlangsung, sehingga itu yang kemudian dan ilegal sekarang ya. Lebih serem ya. Karena legal masih penting, kalau ilegal itu semakin nggak tahu apa yang dikerjakan kita ya. Ini memang sangat misterius. Jadi pada waktu itu sebetulnya saya dengan Hillary sudah ada kesepakatan untuk membuat, kalau memang penelitian kesehatan yang terbuka, yang transparan antara dua negara, oke. Tapi jangan yang mengerjakan jangan marinir dong. Penelitinya jangan diberikan diplomatic immunity dong. Nah, ayo kita kalau mau, yuk belajar penyakit di Indonesia, ayo bekerjasama dengan baik. Saya sama Hillary sudah mempunyai suatu kesepakatan untuk membuat IUC waktu itu. Tetapi ada yang menghalang-halangi gitu, maksudnya nyatanya itu digagalkan. Dan yang menggagalkan menurut saya dari Indonesia sendiri gitu, yang saya nggak ngerti kenapa gitu. Termasuk bahwa saya tidak menjadi menteri lagi kan. Dan nggak lama di penjara. Setelah itu dia. Apa jangan ada hubungannya ya Bu ya? Kata di Wikileaks begitu sih, ada hubungannya. Iya, karena ya mungkin itu ya sejak tahun 70 nggak ditutup. Akhirnya baru ditutup tahun 2009 dan akhirnya yang itu bermasalah juga akhirnya ya. Iya. Tapi nggak apa, tapi yang penting kan sudah berhasil menutup ini ya, salah satunya. Ya, suatu hal yang sangat luar biasa, ternyata di dunia tidak ada kecuali di kita gitu. Pak. Nah ini yang menjadi sorotan juga Bu. Namru ini kan Bu Siti selalu mencurigai apa sih kok tidak tahu. Nah pada saat itu ada kejadian Indonesia kena flu burung ya, gitu. Ada hubungannya tidak Bu dengan laboratorium biologis Amerika saja? Saya tidak bisa mengatakan dengan gamblang gitu ya, namanya kegiatan intelijen kan kita tidak bisa mengatakan dengan gamblang. Tetapi ada suatu tanda-tanda, misalkan pada korban pertama yang namanya Pak Iwan. Pak Iwan itu korban flu burung yang pertama, dia dan anak-anaknya. Anaknya 2, jadi mati bertiga, satu keluarga. Dan kemudian saya heran flu burung apa gitu ya. Saya jadi menteri dan belum pernah dengar nama flu burung. Memang belum pernah ada penyakit flu burung di Indonesia. Belum pernah dan belum pernah baca gitu. Saya panggil eselon 1 saya. Terus siapa yang mendiagnosa? Kok tahu kalau itu flu burung H5N1? Kok tahu siapa? Namru Bu yang mendiagnosa, setelah saya kaget. Nah, kenapa Namru tahu bahwa kita di Indonesia akan ada flu burung, sehingga dia punya primer untuk H5N1 Indonesia. Nah itu walaupun itu menolong kami, tapi pertolongan itu membuat saya bertanya dalam hati. Ya itu jadi red flag ya. Kok jadi saya tahu lebih dulu kalau itu H5N1 begitu ya. Berarti harus ada apa primernya maksudnya? Primer itu satu reagen yang dipakai untuk PCR lah, periksanya pakai PCR. Nah, ketahuan itu virus apa, itu kita butuh primer untuk standarisasi. Kalau sesuai dengan ini berarti itu H5N1 kayak gitu loh. Kalau kok sudah punya primernya tadi itu pertanyaannya Bu. Pertanyaan yang pertama kali muncul di dalam otak saya itu. Sehingga kemudian ya akhirnya flu burung. Nah kalau orang kan mengait-ngaitkan ini Bu ya dengan COVID ini kan, mengaitkan dengan COVID kalau udah virus-virus, masalah virus ini. Bahkan ada yang bertanya gini, loh ini Rusia ngebom Ukraina, katanya ada laboratorium biologis yang dibom Rusia di sana. Tiba-tiba COVID-nya hilang nih. Apa ada hubungannya nggak sih Bu? Pak, aku langsung bisa jawab. Karena untuk jawab harus saya punya data. Saya nggak bisa menjawab itu. Ya memang itu juga kita rasakan. Dulu setelah ada perang terus COVID-nya hilang. Itu saya tidak bisa menjawab. Ya, pengembangan laboratorium biologis itu yang paling ditakutkan akan menjadi bioweapon. Itu kan yang menjadi concernnya.
apa yang jadi ini. Dan ini yang selama ini belum pernah terbukti kan sebenarnya ada penyakit yang bioweapon itu belum ada kan Bu ya? Apa? Ya banyak lah, antraks itu. Oh, antraks itu. Nah, antraks itu bioweapon yang paling terkenal dan gampang. Oh. Nah, antraks itu bioweapon. Terus flu burung ini H5N1 ini kan kombinasi sebetulnya dengan flu Spanyol. N1-nya itu H5N1, N1-nya dari flu Spanyol. Yang didapat dari mereka menggali korban-korban flu Spanyol yang tertimbun oleh es. Nah, kemudian didapatlah sehingga jadi H5N1. Jadi itulah yang dikhawatirkan ya Bu ya. Tapi Bu, kenapa sih Ibu ini kok sampai media Rusia pun wawancara Bu Siti begitu ya, gencar menyuarakan ini gitu ya Bu ya. Ini orang Indonesia padahal malah nggak tahu ya. Iya, apa motivasinya Bu kok terus bersuara soal hal seperti ini nih Bu? Ya supaya membuka mata dunia dan terutama PBB, walaupun PBB tetap bungkam bahwa ada potensial bioweapon di dalam perang ini. Bu, ini jangan, kan sudah ada bioweapon treaty di dunia ini, udah ada aturan tentang bioweapon, nggak boleh gitu. Malah sekarang muncul hal-hal yang sangat mencurigakan. Nah, nanti kalau misalkan virus cacar jadi bioweapon gimana? Dulu waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, waktu hari-hari pertama, maksudnya tahun 2004-2005, itu WHO pernah mengumumkan bahwa akan keberbahayaan virus cacar yang tadinya pernah bercokol di dunia tapi sekarang sudah bebas cacar. Dan Indonesia punya pusat virus cacar itu ada di Bandung. Itu sudah dibakar sama WHO. Tapi virus cacarnya dibawa lah oleh siapa kita nggak tahu. Nah, kalau sekarang masih ada virus cacar, bukan tidak mungkin itu berasal dari tempat kita dulu yang bawa kabur virus itu ya. Gitu loh. Memang perang yang murah itu memang pakai virus dan matinya kan begitu ya. Kalau tidak serem dia mungkin bikin nuklir atau bikin senjata itu jauh lebih mahal daripada membuat bayi. Dan korbannya juga bisa tepat biasa dunia juga. Kalau COVID menurut Ibu bioweapon bukan sih Bu? Saya tidak mau ngomong di sini. Tapi kita bersyukur. Saya pernah mengusulkan pada Panglima, tolong bikin medical intelligence. Kita baru akan bisa membedakan apa ini bioweapon, apa ini pandemik yang benar. Kita tidak punya medical intelligence. Alhamdulillah sekarang baru saja diresmikan medical intelligence oleh BIN. Pada waktu itu saya berwawancara dengan bekas kepala BAIS dan kita berdua mengusulkan bikin dong medical intelligence. Kita tidak punya. Jadi kita menyerah aja kalau kita diserang. Oh ini Bapak, ya sudah yang sakit diobatin, yang mati dikubur. Enggak begitu. Kita harus aktif. Virus ini apa? Bagaimana karakternya? Dia ini dibuat oleh manusia atau alami? Itu semua ada aturannya semua. Ada, kita bisa memforensiknya. Nah itu sekarang nggak ada. Tapi kalau COVID kemarin kayaknya sudah seragam deh, kayaknya mereka semua ya udahlah manut semua gitu kalau COVID kemarin ya. Karena tidak ada yang memberontak. Kalau waktu flu burung kan ada yang memberontak. Iya, ini Bu Siti kok memberontak itu kok berani Bu, apa tidak? Ya memang setelah itu Ibu ini ya masalah hukum ya. Nah, tapi tapi juga di penjara loh. Iya. Nah ini kok berontaknya kan tahu konsekuensinya. Tapi saya penasaran, pernah didekati nggak sih Bu? Pernah ingin berusaha dirangkul, dijinakkan nggak sini Bu Siti nih? Oh iya, berkali-kali. Justru saya sangat yakin bahwa saya harus berjuang. Karena beberapa kali saya ditawarin suatu hal yang sangat semua orang pasti pengen gitu. Tapi saya berarti yang saya perjuangkan itu benar gitu. Kalau saya mau dibeli segitu, berarti yang saya perjuangkan benar. Aku tambah kenceng gitu. Nah itu yang saya perjuangkan. Nah itu saya sebenarnya bukannya berani ngawur.
Saya melawan bukan dengan cara wah 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 membuat opini, no. Saya mengalahkan atau melawan mereka itu dengan scientific, dengan hasil riset, riset terhadap virus-virus yang mereka tuduhkan, gitu. Misalkan mereka mengatakan bahwa bisa itu menular dari ayam yang mati ke manusia, saya bisa membuktikan bahwa virus yang ada di ayam tidak mempunyai reseptor ke manusia. Mereka menuduh human to human transmission, ternyata tidak ada reseptor human to human transmission. Kasus flu burung kemarin. Nah, ya. Sehingga mereka mundur dengan baik, mundur dengan terhormat, mundur dengan ya oke, ketahuan gitu. Kalau nggak jadi deh. Ya terus gitu. Pandemi flu burung kemarin sebenarnya sudah sempat mau menyebar dulu itu ya. Iya, sudah menyebar. Udah Sampai ke Mesir, udah sampai ke Kanada, udah mana-mana udah ada. Tapi yang paling berat ada di Indonesia dan virusnya paling ganas ada di Indonesia. Dan dulu virus-virus ganas ini harus saya kirim ke WHO. Setelah dikirim WHO, ternyata WHO kirimnya ke Amerika, ke CDC. Ternyata Amerika mempunyai suatu organ yang ada di WHO. Nah ini yang saya reformasi. Gimana organ ini? Organ ini harus tidak ada. Karena kalau organ ini ada di dalam WHO, maka WHO tidak bisa fair. WHO akan tunduk terus dengan negara yang mempunyai organ ini di dalamnya. Nah kemudian saya reformasi dan berhasil. Insya Allah sekarang sudah nggak ada lagi itu. Dan kemudian virus saya ternyata jalan ke Amerika, jalan sampai ke Los Alamos, jalan sampai ke mana-mana. Nah itu ada buktinya. Jadi sekarang sudah tidak ada keharusan mengirim virus itu. Yang COVID ini sangat terapi dan itunya yang kira-kira berlubang itu mereka tutupin semua, dan orang yang aktif sudah setua saya gitu ya, sudah setua. Sebetulnya kan kita di dunia internasional ada semua teman-teman saya di luar, tetapi ya sudah tua-tua semua gitu. Dan saya di penjara waktu itu, jadi tidak bisa ngapa-ngapain di dalam gitu. Kalau mungkin kalau di luar saya masih bisa ngapa-ngapain waktu itu ya. Tapi itu gemes aja di dalam penjara, gemes banget. Aduh ini mestinya begini, mestinya begitu gitu. Nah ini Bu Siti tetap bersuara nih, nggak takut nanti berpenjara lagi Bu? Ya aku nggak bersuara toh, karena udah selesai. Kan sukses itu, COVID-nya sukses. Saya kan nggak bersuara apa-apa. Paling bersuara kecil-kecilan, level nasional. Kalau dulu kan bersuaranya levelnya internasional. Dan bahkan sampai ada tindakan menutup, nah bro, ada tindakan nyatanya begitu ya. Nyata. Kalau sekarang mungkin hanya sekedar menyampaikan pendapat begitu ya. Atau menyampaikan ilmu gitu. Ilmu yang. Dan karena memang saya tidak punya power lagi, saya bukan siapa-siapa begitu. Jadi saya hanya menyampaikan ilmu saja. Jadi upaya diungkap lagi ini soal Rusia ini adanya laboratorium virus di Indonesia ini lebih karena memang Rusia tengah mencari bukti ya, ingin mengungkap ke dunia bahwa sebenarnya inilah praktek Amerika begitu ya Bu ya. Ya mungkin. Dia ingin menunjukkan bahwa masih ada kegiatan di Indonesia walaupun sudah di-ban, walaupun sudah ditutup. Jadi saya kan ininya sudah ditutup udah. Titik dong, saya nggak tahu sampai yang sekarang gitu. Tapi ini anehnya Bu, kalau sudah media Rusia menyebut seperti itu, Bu Siti juga menyebut seperti ini, dan itu sudah seperti menjadi rahasia umum sih sebenarnya. Bukan saya aja, Anda juga tahu. Tapi kok nggak ada tindakan apa-apa ya Bu ya dari pemerintah? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Tanyalah, mestinya kita harus tanya pada pemerintah. Mestinya Menteri Pertahanannya. Itu kan ketahanan nasional. Menyangkut ketahanan nasional, kita sebagai warga bisa bertanya, Pak, apakah kami aman Pak? Ya kan? Ini ada berita begini, katanya kok masih ada kegiatan. Cuma itu saja, tapi malaria masih tetap terus. Malaria ya. Demam berdarah tidak selesai-selesai. Padahal adanya dia itu ingin mengatasi malaria dan tuberkulosis. Tetapi kita masih juara 3 terus di dunia. Ya, apakah ini yang menjelaskan bahwa memang hanya negara-negara itu saja yang bisa memproduksi vaksin-vaksin dari penyakit-penyakit menular ini ya Bu ya?
Karena mungkin laboratoriumnya itu ada tersebar di seluruh dunia, tadi penelitiannya sudah sejak lama begitu. Sebetulnya bisa semua sih. Tetapi mereka akan lebih kuat. Andaikan mereka berlaku adil, udah tiap negara ayo bikin sendiri-sendiri. Apakah mereka bisa begitu? Kalau memang mereka itu betul-betul melindungi manusia sedunia, ayo dibimbing, Indonesia bisa apa? Kurang apa nih, tak bantu. Nah, ayo pada bikin sendiri-sendiri, ahlinya masing-masing, transparan. Nah, itu betul-betul bahwa itu melindungi umat manusia sedunia. Kalau ini harus beli ke dia semua ya? Tapi kalau kita harus beli pada penjual yang sama dan diharuskan, keharusan itu sampai mengatur ke penguasa negara-negara, bukan hanya di Indonesia, bahwa ini harus disuntikkan pada rakyatnya. Nah, itu menurut saya ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau memang mereka itu berhati baik, nah, berikan apa rahasianya. Ayo kalian bikin. Pakai virus kalian masing-masing. Kalau ada kurangnya ini tak bantu. Nah, itu. Kalau itu saya yakin itu bukan penjahat. Tapi kalau kalian beli, aku bikin paling hebat nih. Wah, rakyat saya nggak mau, Pak. Dipaksa dong, kan bisa pakai aturan. Nah, pakai aturan nggak boleh masuk mall kan bisa, nggak boleh naik kapal terbang kan bisa. Nah, tuh, oh iya Pak, baik Pak. Wah, jadi kita semua sudah dapat aturan-aturan yang aneh-aneh dan entah perlu apa tidak, pokoknya semua harus dijaga. Ya seperti ketergantungan lah ya, karena ada tidak ya, kalau ya saya bilang tadi seragam semua dah kalau. Dan itu bahayanya kalau vaksin itu menjadi komoditi yang menguntungkan, maka si produsen vaksin akan berusaha untuk membuat pandemik yang berikutnya. Ini yang bahaya. Tuman ya Bu ya. Ya kan pakai pandemik aku untuk segini. Kalau gitu bikin pandemik lagi aku untuk segini terus. Itu yang. Nah, itu. Jangan-jangan ini. Itu logika logika berpikir sehat aja. Jangan-jangan ini yang di tengah diantisipasi oleh Rusia ya Bu ya, kok tiba-tiba dia langsung jadi fokus ke masalah laboratorium biologi. Ya aku juga nggak tahu itu. Setelah menyerang Ukraina dan mengatakan bahwa di Ukraina itu ada banyak laboratorium biologi, dan kemudian bahkan meneliti sampai ke negara-negara, salah satunya ditemukan di Indonesia begitu ya. Apakah ini menunjukkan bahwa Rusia sudah melihat potensi bahwa arahnya ini sudah seperti itu, akan ke senjata biologi ini kan? Menurut Rusia begitu sih, menurut saya. Ya kalau Rusia kan nuklirnya udah kuat banget, ini udah kuat banget. Nah, yang mungkin dia ngerinya dengan bioweapon itu. Mungkin dia juga punya bioweapon, tapi kalau bioweapon itu kan serem gitu ya, menyangkut orang-orang yang nggak bersalah. Sampai perlu datang ini wartawannya datang wawancara Ibu, berarti kan memang sudah ini memang khusus ya, untuk ingin mengungkap. Pertanyaan utamanya si wartawan itu adalah apakah masih ada gerakan seperti Namru yang ilegal? Nah, saya menjawabnya ya saya nggak tahu. Bagaimana bisa tahu kan? Cuman ada yang cerita, ada yang ngasih kabar, ada yang curhat. Nah itu memang ada. Pegawai-pegawainya kan saya juga banyak kenal gitu. Tetapi soal yang dipercetakan negara tadi itu memang itu sudah menjadi pengetahuan umum sebenarnya, sudah pindah di BPOM, tapi sekarang itu sudah ditutup, sekarang tidak tahu keberadaannya di mana Bu yang ilegal, itu sudah nggak tahu kita. Nah, saya juga nggak punya bukti. Saya jadi ingat ketika saya menurut Namru yang menyerang saya itu profesor seluruh Indonesia, bahwa Mbok Namru tetap dibuka untuk menutup, ada 1000% ada di tangan Menkes. Tetap kalau Menkes mengatakan tutup akan tutup. Nah itu ada di dalam klausul agreement yang tahun 70 itu ya. Nah itu kekuatannya ada di situ gitu. Saya diserang, profesor-profesor itu pakai tanda tangan, profesor universitas ini, profesor universitas itu, semua universitas yang gede-gede banget itu menyatakan agar Namru tetap dibuka. Sedih nggak? Dia memprihatinkan sekali ya, karena kan mereka itu kan orang-orang pinter yang kita harapkan untuk membangun bangsa ya Bu ya. Itu dia.
Ya karena untung aku nggak keder sama profesor gitu. ya sangat memprihatinkan, kita kan butuh orang-orang yang ini kan justru kita berharapnya dari mereka sebenarnya ya. Betul. Dari profesor-profesor itu kan sebenarnya agar Indonesia lebih Dan mandiri ya. ternyata sebagian dari yang tanda tangan itu datang ke saya, dan kebetulan saya kenal baik banget dengan beliau. Prof, kenapa sih Prof nggak mau? Kalau iya, karena dia membantu penelitian kita. Dana ini, dana terutama dana. Udah ada S3 segini yang dibantu oleh dia. Ya Allah, hitunglah S3-nya berapa biji. Berapa juta rakyat yang harus menanggung risiko kalau ada laboratorium yang seperti itu di Indonesia. Contohnya di Wuhan itu bukan laboratoriumnya Cina, laboratorium milik orang Amerika. Nah, kan sulit kontrolnya. Sulit kontrolnya. Oh, di Wuhan ada juga laboratorium biologis Amerika, Bu? Lah yang katanya bocor di Wuhan itu kan laboratorium biologi katanya, itu juga berita. Nah, maka mereka kan udur-uduran. Itu yang di Wuhan yang bikin anu sumbernya. Tuh Wuhan marah, itu yang di Port Detrick. Nah, itu uduran begitu. Tapi ternyata laboratorium banyak punya jilid itu Amerika. Nah, ini mungkin sudah waktunya lagi ya. Orang banyak sudah yang nggak peduli mungkin ya dengan hal ini karena dianggap COVID sudah berlalu, sudah nggak ngurusin virus lagi. Tapi kan harus diantisipasi kalau yang jualan tadi tuman nanti ada lagi pandemi lagi. Bill Gates aja kan ngomong bahwa dunia harus siap menghadapi bioweapon untuk kedepannya. Nah itu kita harus mengantisipasi. Alhamdulillah pemerintah sudah mengantisipasi dengan medical intelligence. Tapi saya nggak tahu sampai di mana. Jangan hanya namanya aja gitu. Lip service aja, cuman namanya serem gitu. Nah, mudah-mudahan itu ya kita harapkan salah satunya tadi merespon soal yang diberitakan oleh Rusia ini, mungkin medical intelligence Indonesia ini harus bersikap bekerja adanya laboratorium biologis ilegal liar yang beroperasi di sini. Tapi ini nggak terdengar suaranya, Bu. Ini Bu Siti aja yang kedengaran. Baru 3 hari yang lalu diresmikan. Dan mudah-mudahan medical intelligence akan melihat ini. Coba dieksplor dan nggak ada kegiatan laboratorium yang mengenai virus-virus dan penyakit-penyakit berbahaya di Indonesia yang seperti yang dikerjakan oleh lembaga seperti NAMRO. Tapi kalau NAMRO-nya sudah nggak ada. Nah ini yang dicurigai oleh Rusia bahwa yang ilegal itu masih berlangsung di Indonesia. Karena Rusia juga menemukan hal serupa di Ukraina, mengklaim Rusia seperti itu ya. Sehingga dia mencari di negara-negara lain juga, salah satunya Indonesia. Ini sudah waktunya untuk Indonesia ya sebagai peringatan lah ya untuk kemudian menertibkan ini agar tidak, ya kan kita tidak bisa selamanya pasrah dengan seperti COVID kemarin kan semua kita pasrah ya seluruh dunia. Yang pasrah. Sakit diobatin, yang mati dikubur gitu ya. Berdaya, ini udah waktu yang dipikirkan karena ini sudah menjadi kedepannya seperti ini. Rusia sudah sepertinya berusaha untuk agar tidak menjadi pihak yang pasrah saja menghadapi pandemi begitu ya. Ini juga harus disusul. Tapi ya COVID kita lumayan kalau dibandingin dengan yang lain-lain sih sebetulnya. Iya. Nah, lumayannya itu memang karena daya tahan tubuh bangsa Indonesia itu bagus seperti pada waktu flu burung, atau oleh karena usaha pemerintah. Nah itu atau dua-duanya. Mudah-mudahan karena dua-duanya. Gitu. Tapi tidak bisa diklaim karena pemerintah saja karena. Tapi sekarang alhamdulillah sudah hilang ini ya Bu ya. Harus. Nah ini lucunya menurut indikator seharusnya sudah endemik. Tapi pemerintah belum berani mengatakan ini endemik. Pandemik sudah tidak ada. Nggak berani. Saya nggak tahu kenapa. Iya, padahal sudah suntikan masih jalan. Ke mall masih harus pakai peduli lindungi. Padahal peduli lindungi sudah dikatakan tidak sesuai dengan HAM di Amerika. Nah kemudian kemana-mana masih pakai peduli lindungi. PCR itu juga masih pokoknya inilah Bu. Jualan masih ya, mungkin karena itu. Jadi masa jualannya masih kok mau di stop gitu ya. Tapi sebenarnya sudah selesai. Selesai. Saya ingat waktu awal-awal ini sebelumnya waktu COVID kan setiap hari muncul di televisi kan total pasien berapa, ini berapa sembuh. Sekarang sudah nggak diumumkan lagi, kita nggak tahu ini masih ada atau nggak sih Bu? Dalam endemik bukan berarti tidak ada pasien. Dalam endemik itu boleh ada pasien,
tapi pasien itu sembuh, tidak mati. Ya gitu. Kalau kalian sudah zero jangan mengatakan itu tuh masih ada sakit tuh. Misalkan yang sakit cuma 3 orang di antara 10 juta orang, ya sebetulnya hampir sudah nggak ada. Tapi kita nggak tahu ya, saya nggak tahu data-datanya karena udah nggak diumumkan lagi nih Bu. Mungkin sudah zero death kayaknya Bu ya, sudah nggak ada yang meninggal ya sepertinya ya gara-gara COVID ya. Nggak tahu. Kalau apa saya yang nggak ikutin ya. Tapi ke mall masih pakai peduli lindungi. Jadi ya saya nggak tahu tuh maksudnya apa gitu loh, katanya sudah endemik. Tapi terus satpamnya banyak dibohongin sih Bu, pura-pura gedein HP aja. Endemik katanya. Harus ditentukan oleh WHO. Ya jangan mau lah. Kalau indikatornya udah jelas, kita berhak mengatakan, hey WHO, ini udah endemik. Kamu jangan bilang gitu terus. Jadi ini nunggu perintah dari WHO nih ceritanya nih Bu, endeminya ini. Nah, padahal sudah endemik. Masa sih ada G20 kita masih pandemik? Ya nggak cocok toh. Ya nggak mau dong ya ikut G20 kalau masih pandemik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mesti... Tapi kan sudah diumumkan itu Presiden Jokowi masker boleh nggak pakai gitu kan. Udah mulai itu kan lumayan Pak Jokowi. Iya, tapi itu kan sebenarnya sudah mau mengumumkan secara tidak langsung kan bahwa sebenarnya endemi, cuma masih sungkan-sungkan aja kali, malu-malu kali Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu, waktunya lumayan luar biasa ya kalau berbincang-bincang dengan Bu Siti ini. Aduh, ilmunya apalagi pengetahuannya, sayang sekali kalau tidak didengarkan atau tidak dimanfaatkan lah sebagai bahan referensi ya, khususnya buat Indonesia nih ya Bu ya. Karena sebenarnya kalau kita mau merubah situasi ini sebenarnya bisa begitu ya. Buktinya Bu Siti bisa nutup Namru, bayangkan laboratorium milik Amerika yang sudah puluhan tahun di Indonesia bisa ditutup kok gitu ya Bu ya. Nah, jadi kan sebenarnya bisa kita ya, nggak harus semuanya pasar dan nurut begitu. Ini terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini ya. Pastikan nanti pokoknya kalau soal virus, flu dan lain-lain pasti nanti kita kembali lagi dengan Bu Siti Fadila Supari ini ya, karena pengalaman karena berpengalaman langsung. Iya, ingat waktu flu burung dulu itu ya. Ini juga menghentikan pandemi flu burung juga, yang menutup Namru juga. Jadi sudah sewajarnya saat ini saya wawancara Bu Siti. Terima kasih sudah bersedia. Bukan saya saja yang wawancara nih, dari media Rusia juga rupanya juga wawancara dengan Bu Siti. Ya itu saja Bu ya. Terima kasih. Teman-teman sahabat Siti Fadila, demikianlah tadi wawancaranya Rahma Sarita yang seru banget ya, dan mudah-mudahan menambahkan suatu ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang barangkali tadinya Anda belum tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.